Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Dan buat rekan-rekan semua yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran sampai akhir Ramadan nanti ya. Dan semoga saja buat kalian semua di bulan Ramadan ini kalian bisa dapat kado buat lebaran ya melalui jalur cryptocurrency. Siapa tahu salah satu aset kalian yang kalian pegang ada yang meledak, amin ya. Dan tetap doa terbaik buat rekan-rekan semua, semoga kalian menjadi orang sukses semua tanpa terkecuali ya di tahun 2023 ini, amin. Salam setang bunder, mantap jiwa ya. Dan perlu kita lihat bersama teman-teman untuk keadaan market cryptocurrency di pertemuan kali ini ya. Bisa kalian lihat sendiri untuk Bitcoin masih berada di area 28 ribuan ya teman-teman, dan di sini didominasi sebenarnya dengan warna hijau royo-royo meskipun Bitcoin dan di sini aksi RP mengalami koreksi, Doge juga ya. Cuman di sini teman-teman ada kabar yang cukup menarik nih ya. Ini kabar yang serius gitu ya, kan serius terjadi gitu di Shiba Inu. Nah, karena itulah ya perlu kita bahas bersama teman-teman bahwasanya kalau kita lihat bersama di sini ada kenaikan 0,47% per video ini dibuat ya, sedangkan Shiba Inu ini sedang sideways aja gitu, pergerakannya masih ya di area-area ini aja gitu ya kan, belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Cuman di sini kabar ini ya teman-teman, ini valid ya, ini valid. Nanti kita akan buka data-datanya, oke? Bener nggak kabar ini? Nah, karena di sini cukup menarik, cukup unik, cukup Army Shiba ya harus tahu gitu teman-teman. Oke, langsung kita lihat. Nah, informasinya jadi di sini Voyager ya, kalian tahu lah Voyager ini yang mengalami kebangkrutan ya, suatu bisa dikatakan perusahaan yang mengalami kebangkrutan, mendapatkan 610 juta dari penjualan Shiba Inu, Ethereum dan VGX ya. Nah, jadi benarkah Voyager ini mendapatkan keuntungan atau mendapatkan total yang cukup besar 610 juta dari penjualan Shiba Inu, Ethereum dan VGX? Nah, jadi yang perlu kita ketahui bersama teman-teman, memang untuk saat ini ya ini bisa dikatakan valid karena VGX Voyager ini selalu ngejual Shiba beberapa di bulan Februari kemarin ya, selalu menjual Shiba Inu dan selalu ngejual. Nah, data kepemilikan Voyager saat ini memang benar-benar tinggi. Langsung saja kita buka datanya teman-teman ya, biar kalian juga tahu, oh ternyata Voyager masih pegang Shiba sekian, Voyager masih pegang Ethereum sekian, masih pegang aset-aset lainnya sekian. Kita lihat teman-teman ya. Nah, dan ini adalah salah satu walletnya Voyager teman-teman, di mana di sini ada kepemilikan yaitu sekitar 607,1 ya, 607 juta 182.783 US dollar. Ini adalah dana yang ada di wallet Voyager ini teman-teman, di mana di sini ada beberapa aset dan kalau ditotalkan jumlahnya yaitu sekitar 607 juta lah, gampangannya seperti itu. Nah, di mana di sini kalau kita lihat bersama teman-teman, ada USDC ya, nilai tertingginya menduduki peringkat pertama dengan jumlah value-nya yaitu 478,4 juta teman-teman ya. Dan nomor 2 ada Ethereum dengan jumlah value-nya yaitu sekitar 70,4 juta. Nah, nomor 3 di sini ada Shiba teman-teman dengan nilai persentase harga saat ini yaitu di area kepala 1060, di sini ada sekitar 32,8 juta US dollar. Sedangkan Voyager ini saat ini sedang memegang ya, masih memegang sekitar 3,1 triliun Shiba. Ini bisa kalian lihat ya. Ini bisa kalian lihat ya. Ini adalah price atau harga Shiba saat ini, dan ini adalah kepemilikan Shiba di mana ada 3,1 triliun Shiba Inu. Oke. Jadi Voyager ini di bulan Maret ini nggak terlalu agresif ya. Voyager ini nggak ngejual Shiba terus-menerus di bulan Maret ini. Beda di bulan Februari ada penjualan cukup besar. Nah, dan di sini total value-nya 32,8 juta. Nah, yang perlu kita antisipasi ketika Voyager ini ngejual semua ini ya teman-teman 3,1, maka di situ akan ada penurunan harga yang cukup signifikan. Tapi pertanyaannya, apakah Voyager akan menjual secara signifikan? Tentunya tidak. Kalau Voyager ini ingin ngejual, tentunya mereka bertahap seperti yang kemarin-kemarin mereka lakukan. Mereka menjual secara bertahap ya, 200 miliar ya, 100 miliar, 400 miliar. Nah, bertahap seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga harga biar tidak terlalu dump gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu mekanismenya kalau kita perhatikan.
Dan kalau kita lihat dari data histori teman-teman ya, apakah ada penjualan Shiba? Di sini bisa kalian lihat ini adalah data pengiriman ya yang biasanya dikirim dari alamat Voyager ini ke Coinbase untuk dilakukan penjualan ya. Di sini kalau kita lihat memang nggak ada teman-teman, nggak ada penjualan Shiba. Udah sering ya saya cek ini untuk entry buat saya masuk di Shiba. Cuman memang belum ada penjualan di akhir-akhir ini, udah cukup lama nggak ada penjualan dari Voyager ya. Jadi valid ya teman-teman, ini kepemilikan Voyager kalian tahu lah masih berapa triliun yang dipegang oleh Voyager untuk Shiba Inu. Lantas pertanyaan dari teman-teman juga banyak, benarkah ini Bang valid Voyager sudah mendapatkan 610 juta dari penjualan Shiba dan Ethereum? Ini valid teman-teman ya, karena Voyager ini sudah menjual triliunan. Pertama kali ya, bukan pertama kali ya, terakhir kita bahas itu Shiba Inu itu ya, itu di Voyager ada 5,1 triliun, itu pun sudah terjadi penjualan cukup banyak ya. Voyager sudah melakukan penjualan dan saya cek, oh ternyata masih sekitar 5,1 triliun ya. Tapi beberapa waktu setelah itu saja kembali tinggal 3,1 triliun. Berarti memang sudah ada penjualan cukup besar Shiba Inu dan Ethereum ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat Voyager menerima hampir 1 miliar setelah menyingkirkan Shiba. Perusahaan telah mengirimkan sebagian untuk diubah menjadi uang fiat. Ya, tentunya mereka membutuhkan juga lah ya, karena mereka bangkrut gitu kan. Nah, Voyager menerima 610 juta untuk Shiba dan aset lainnya. Secara total Voyager telah menerima sekitar 610 juta USDC untuk menjual Shiba, Ethereum, VGX dan kripto lainnya. Dari jumlah tersebut, perusahaan telah mengirimkan 150 juta USDC ke penerbit stablecoin Circle untuk mengubah jumlah kripto ini menjadi fiat USD. Nah, ya. Jadi awal bulan ini seperti yang dilaporkan oleh YouToday, perusahaan pialang kripto gagal yang disebut di atas membuang sekitar 1,6 triliun Shiba Inu dalam 3 bagian, mengirimkan 2 kali 400 miliar Shiba dan 800 miliar Shiba ke berbagai bursa kripto utama termasuk Coinbase dan Binance. Nah, pertama kali Voyager ngejual ya teman-teman itu di 2 platform Coinbase dan Binance. Tapi setelah itu si Voyager ini sangat aktif ngejual di Coinbase. Nah, bisa kalian lihat kan data proses transaksi daripada Voyager, di mana dia nggak langsung ngejual nih 1,6 triliun, nggak langsung ngejual, tapi bertahap, yaitu 400 miliar barulah di sini teman-teman ya, 800 miliar. Jadi ada presentasi bertahap. Mereka juga lihat harga dong ya, harganya oh kira-kira lumayan nih kita jual dapat untung ya, mereka jual gitu. Mereka juga lihat price harganya juga gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini seperti yang dilaporkan oleh YouToday sebelumnya, pengadilan Amerika Serikat menyetujui bahwa Binance US dapat mengakuisisi aset bermasalah Voyager sebesar 1,3 miliar meskipun badan pengatur SEC keberatan dengan kesepakatan itu gitu ya kan ya. Ya drama lagi dan drama lagi lah, intinya seperti itu, karena sampai saat ini belum ada hitam di atas putih ya. Nah, gugatan CFTC terhadap Binance menghentikan kesepakatan Binance dan Voyager. Nah, padahal kalau memang benar-benar Voyager ini diakuisisi oleh Binance US ya, di situ tertera bahwasanya Binance akan mengelola aset yang ada di dalam Voyager ya, termasuk Shiba juga gitu ya kan, semua aset kripto yang ada di dalam platform Voyager gitu kan. Itu mantap jiwa, berarti secara tidak langsung sisa Shiba kali ini mereka akan masuk ke dalam POR-nya si Binance. Cuman yang perlu kita antisipasi ketika ini gagal teman-teman ya, menghentikan. Jadi ini tuntutan dari CFTC ini terhadap Binance menghentikan kesepakatan gitu antara Voyager dan Binance. Ini ya, ini yang perlu kita antisipasi, kemungkinan besar Voyager ini masih akan terus ngebuang 3,1 triliun Shiba yang mereka pegang saat ini gitu ya kan. Nah, jadi buat teman-teman ya antisipasi, waspada ya. Ketika kalian yakin ya bertahanlah dengan Shiba, tapi ketika kalian nggak yakin ya udah dijual gitu aja simpelnya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi kedepannya Shiba masih oke gitu teman-teman. Target para arminya berapa? One Cent Dream. Tapi saya nggak mulu-mulu, walaupun saya punya target di One Cent Dream ya. Shiba kill 10 atau 20 lah ya, kill 20 di area 0,0
0,01 aja, wow mantap jiwa. Dan untuk menyentuh rank harga itu apakah bisa? Tentunya bisa, tinggal kalian mau bersabar apa enggak ya. Kalau kalian ingin cuan instan ya resikonya instan, apa kalian cari aset-aset melakukan pre-sale gitu teman-teman ya. Kalian cari itu di Pink Shell atau di mana ya, kalian gambling di situ kalau kalian ingin cuan instan ya. Dan itu pun resikonya juga tinggi. Tapi kalau kalian mau bersabar ya silakan tunggu di sini. Pasti akan ada suatu saat momentum di mana Shiba meledak gitu ya kan. Oke, mungkin ini dulu perihal Shiba. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.